Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kurang kuat, kurang semangat. Shalom. Bersukacita pada pagi hari ini, amin. Kita bersyukur pada Tuhan di sepanjang 1 bulan ini hingga di minggu terakhir ini, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kita, amin. Saya mengundang untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi dulu kursi-kursi yang di depan yang kosong, biar kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita isi dulu kursi yang di depan, biar nanti kalau misalnya ada jemaat yang datang bisa ngisi yang di belakang. Puji Tuhan, sepertinya yang pengen yang di belakang ya. Kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kami mau menaikkan rasa syukur kami Tuhan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lubang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram,
pujian kami bagimu Tuhan. Kami naikkan sembah kami bagimu ya Allah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah kami yang maha agung. Haleluya. Ya Bashi, ya ya terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi nama. Kami naikkan rasa syukur kami bagi. Kami ada di sini Tuhan itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami hidup Tuhan untuk menyembah Engkau, menaikkan pujian bagi-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena
menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji nama-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi menari buat Engkau Tuhan. Bertatalah Engkau ya Bapa di atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya di tempat ini semuanya bersuka cita bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian bagi namanya. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita boleh katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kami. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Tulus sekarang dan selamanya, sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Tulus sekarang dan selamanya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan bagi namanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dan akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Biar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat berhasil di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami juga sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa.
Tuhan, berkati hamba-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu erat di balik kaki salib-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang dia sampaikan itu semua berasal dari hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi namanya. Jawaban hidupku,
Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Ini nama-nama Tuhan, nama-nama Syekina nama. Oh, nama-nama kata, nama-nama Tuhan Syekina. Haleluya, haleluya, oh, nama-nama Tuhan. Dia baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di hari Sabat-Mu, kami dapat berkumpul Tuhan di rumah-Mu ini untuk datang memuji menyembah Engkau Bapa. Biar tabut pujian yang kami naikkan tadi jadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan.
Karena Engkau urapi mulut dan lidah hamba dan hati hamba. Dan apapun yang sampaikan Tuhan berasal dari Engkau dan mengajarkan kami dan mengubahkan kami pada hari ini. Kami siap dengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan, hari ini atau bukan saya yang bawa firman, tapi Pak Rega, tapi karena ada kerjaan saya yang mengganti. Oke, kita masih berbicara tentang pujian dan penyembahan Bapak Ibu ya. Di hari ini sambil membawa judul firman Tuhan tentang senangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Katakan amin. Oke, next. Mazmur pasal 117 adalah mazmur yang paling terpendek bagi kita. Ya. Di ayat 1 dikatakan pujilah Tuhan, hai segala bangsa, muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk membawa nyanyian lagu-lagu rohani. Ya. Di sekolah minggu diajarkan, kemudian di rumah diajarkan. Ketika dewasa pun juga kita beribadah mengikuti segala lagu yang kita bawa dalam ibadah sampai sekarang. Dari lirik-lirik lagu rohani itu bermacam-macam Bapak Ibu, termasuk berisi pujian dan penyembahan terhadap Allah Tuhan kita. Jadi pujian penyembahan lirik-lirik lagu itu ada kuasa. Ya, setiap lirik-lirik itu bukan asal-asalan, tetapi ada kuasa. Katakan ada kuasa. Ada kuasa. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sedang sakit, ketika lagunya hatiku percaya, hatiku percaya, ketika kita percaya Tuhan ada melawat kita dengan lagu pujian itu diangkat, yang tadinya kita sakit dan tadinya kita khawatir, ketika kita bawa lirik lagu pujian itu ada urapan dari Roh Kudus itu tercurah atas kita. Jadi nggak asal-asalan kita nyanyikan lagu pujian penyembahan. Maka dari itu Bapak Ibu jangan juga asal-asalan Anda membawakannya. Ya. Maaf ya, ketika lagi buang air kecil jangan Anda nyanyikan lagu rohani. Ketika lagi buang air besar juga Anda jangan memperkatakan atau menyanyikan lagu pujian. Itu menghina Tuhan. Ya. Saya sering mendengar itu. Tapi asik ya. Segala puji syukur enaknya. Lagi nyanyi pujian tapi lagi buang air kecil. Jangan begitu jemaat yang kita tutup. Amin. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ini kita asik tidak ada lagi di tempat ini, ya. Dan ini hari terakhir kita untuk melihat situasi gedung gereja hari ini. Bukan pindah, nanti kita pindah, tapi kita akan merenovasi ini. Jadi hari Jumat lalu kita sudah bongkar itu semua Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, AC sudah mulai ada, tapi semalam tukangnya nggak ada. Atau kita tambah sedikit, ya. Terima kasih untuk Yusua telah menyumbangkan AC satu di tempat ini. Jadi tinggal kita satu lagi di situ, ya, belakang. Itu tugas kita Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ibadah, saya minta mohon pemusik dan pemuda di tempat ini kita bongkar karpet ini, ya. Kita bongkar gorden ini. Kita akan vinyl ini. Artinya kita buat ini lantai kayu biar cantik. Ya, untuk sementara ini dulu kita buat. Jadi nanti pertama kita bongkar dulu musik, kita taruh belakang. Ya, kemudian nanti kita bongkar-bongkar semua ya. Ya, jadi untuk orang tua mohon doanya aja. Ya doanya aja, yang anak muda aja, simpel aja sih, cuma rapikan kursi, alat musik semua ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur juga Tuhan sampai sekarang memberkati kita. Ya. Saya bersyukur juga hari ini kita dapat berkumpul bersama. Dan saya terkesan kemarin di hari Kamis, waktu Bapak Yohanes Tompul Khotbah doa tengah minggu. Ya, ini lagu pujian penyembahan agak lama hari ini. Ya, ini merupakan salah satu tuntunan juga, dan ini menegur juga kita. Karena selama ini kita beribadah mengikuti dengan peraturan di pusat 1 jam saja, ya, dengan lagu minimal
worship satu, praise satu, persembahan firman satu. Dan pujian penyembahan yang kita bawakan sedikit. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Stompul ini memberitahu usul. Dan di sini saya berpikir, iya juga. Bagaimana kita mau meraih kemenangan? Bagaimana kita mau dapat berkat itu kalau gereja ini kurang pujian dan penyembahan? Ya, kita sudah buat doa di Selasa, Kamis, tapi beberapa orang yang datang. Ya, jadi saya usul gini, balik ke ibadah yang seperti dulu. Ya, di mana worship berapa? Ada berapa? Worship ada 3. Opening 1, praise aturan 2, tapi karena sakit, pindah, jadi kita buat 1. Ya, ini membuat, artinya tujuannya ini adalah Bapak Ibu, agar Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Kalau di pusat, ya, memang di pusat 1 jam, tetapi mereka berapa kali ibadah ya? Di sini saya juga berpikir, ya benar juga. Karena dari ibadah 1, 2, 3, terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita hanya sekali saja dalam seminggu, dan itu pun sedikit kita angkat pujian pada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Jadi mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu, ya, jangan nanti untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, hari ini kok beda kok, lama kali ya. Hari ini kok beda kok, panjang kali lagunya. Gak apa-apa, ini untuk mengajarkan kita untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lihat waktu dan durasi, tapi lihat betapa baik Tuhan itu bagi kita. Amin. Amin. Oke, next one. Kita masuk tentang pujian yang pertama tadi. Ya, pujian di sini saya ambil dari Webster Dictionary, dari Kamus Webster. Ya, yang pertama, set a price on. Pujian itu ada harganya Bapak Ibu. Ya, set a price on. Yang kedua, command word of and express for the world. Artinya ini adalah perintah. Dan perintah ini akan membuat suatu nilai yang berharga untuk Tuhan. Yang ketiga, glory in song, glorified in song. Artinya Bapak Ibu, ketika pujian itu ada kemuliaan Tuhan bercurah atas kita. Ketika pujian itu diangkat, awan-awan akan menyelimuti kita seperti kabut. Ya, itu yang menurut Webster Dictionary. Menurut Jim Tai Kim, ya, katanya di sini, praise is sound writing to God and participation in glorifying God. Artinya pujian adalah suara yang langsung untuk Tuhan. Pujian adalah suara yang langsung untuk Tuhan, dan di mana Tuhan bersemayam di pujian itu. And participation in glorifying God. Yang kedua Bapak Ibu, praise is my testimony and expression for what God has done. Pujian adalah gaya hidup kita. Ya, ini yang boleh kita hindarkan. Dan pujian adalah ekspresi di mana kita telah ditolong Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, praise is like a bread that must come from intimate relationship with God. Pujian juga dikatakan sebagai nafas kehidupan. Jika kita memiliki hubungan yang baik bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kalau kita berhubungan baik, setiap hari itu pasti ada semangat baru Bapak Ibu. Dan kita mulai dari hati itu, keluar dari mulut kita, pujian. Baik kali kau Tuhan, baik kali kau Tuhan. Ya. Sejak ada tema ini Bapak Ibu, ya, tentang pemeliharaan pujian dan penyembahan, kami di rumah pun sama Mama Deren sudah berubah tata ibadah kami. Yang selama ini bangun pagi hanya menyembah saja. Jadi ketika nyembah, bawahnya ngantuk. Ya. Jadi kami mulai 2 lagu setiap hari pujian. Ya, praise dulu. Segala puji syukur hari ini masuk lagu musik. Seperti ibadah. Baru kemudian sebelum firman kami masuk lagu firman. Agar apa? Tuhan disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, ada semangat baru. Kalau ada pujian, amin. Ya, karena pujian itu mengekspresikan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih,
Jadi lebih lanjut dikatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan dalam hal adalah di mana keberadaannya bagi kita. Itu yang pertama, keberadaannya, atributnya. Yang kedua, kenapa kita memuji Tuhan? Karena kebesarannya. Yang ketiga, karena perbuatannya bagi kita. Amin. Karena perbuatan Tuhan, kita harus memuji Dia. Ya. Kemudian kita masuk dalam penyembahan. Yes, Lord. Penyembahan atau worship berasal dari kata bahasa Ibrani syaka. Katakan syaka. Ya, dalam perjanjian lama yang berarti sujud, merendahkan diri. Itu penyembahan. Sujud, merendahkan diri. Jadi kata lainnya adalah kata. Katakan bersama-sama kahat. Yang artinya terjatuh ke dasar. Ya. Kata abad juga digunakan berarti melayani, menjadi hamba. Ya, berarti kalau kita telaah di semua, penyembahan artinya adalah penundukan diri. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru dikatakan di sini adalah proskenio, yang artinya mencium. Ya, mencium atau menghormati di depan banyak orang. Di sini dikatakan adalah yang berasal dari bahasa Yunani, digunakan juga untuk kata latrin yang artinya layani dalam suatu upacara agama. Ya. Di sini banyak definisi tentang penyembahan Bapak Ibu. Jadi yang terpenting dalam penyembahan adalah sikap tubuh, kemudian jiwa yang merendahkan diri, yang patut dan setia untuk melayani Dia. Ya. Jadi kalau kita menyembah enggak ada penundukan diri, kalau kita menyembah dengan gaya kita tidak mau merendahkan hati, bagaimana Tuhan melawan Anda? Penyembahan itu tentang penundukan diri atau mencium kaki Tuhan. Ya, ini adalah sikap penyembahan yang dimana kita menghormati Raja kita. Yang kalau nggak salah bulan lalu saya berkhotbah tentang adat orang Jawa. Saya lupa nama adatnya. Ketika mereka mau bersemedi, mereka kosongkan diri mereka sampai telanjang, menghadap Tuhan mereka. Padahal ya mereka hanya tahu Tuhan mereka itu hanya melindungi mereka saja. Nah, mereka kosongkan diri mereka bersemedi, tidak makan, tidak minum, meluangkan waktu untuk Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak, ya ada handphone berbunyi, kuik kuik, buka dulu sayang. Tidak fokus. Oke, lanjut kalau mengapa kita harus melakukan pujian dan penyembahan? Ini ayatnya banyak, saya singkat saja Bapak Ibu. Pertama, karena Allah memerintahkan hal itu dalam Alkitab, dan ini adalah wajib Bapak Ibu. Mengapa kita harus melakukan pujian dan penyembahan? Yang kedua, kita tidak berhak membantah perintah dari pencipta dan pemberi kehidupan kita. Jangan melawan. Ya, kalau Allah telah menyuruh kita lahir ke dunia ini untuk memuji dan menyembah Dia, Anda harus lakukan. Katakan amin. Kalau Anda tidak melakukan, berarti Anda bukan bagian dari Allah. Ya, artinya begini, kalau secara cerita kita, di sini kita menggantikan di mana yang dulunya ada satu pemimpin pujian. Ya, memang yang kita tidak tertulis Bapak Ibu, ya, tentang Lucifer. Tetapi di sini dikatakan adalah kita harus menggantikan itu dengan cara memuji dan menyembah Tuhan. Artinya, yang tadinya Lucifer ini suka memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, dia jatuh karena sombong. Jadi kita jangan seperti itu Bapak Ibu. Artinya tujuan kita adalah ikuti perintah Tuhan. Pagi siang malam kau cari Tuhan. Maka dari itu lirik-lirik lagu-lagu pujian itu muncul dan ada di media sosial, ada di game kita, ada di musik-musik manapun, ada lagu rohani, itu kita bawakan. Ya, walaupun hanya bersenandung saja, ku bersyukur Bapa, gak apa-apa. Anda memuji Tuhan menyembah.
tidak dibatasi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Yang ketiga, Allah layak menerima segala pujian dan sembah sebab kebaikan dan keadilannya. Kemudian Tuhan Yesus dan para muridnya melakukan pujian dan penyembahan. Ya, ini yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Kemudian karena hadir dan kata Allah hadir dalam pujian, ini yang saya tekankan. Ya, dari dalam pujian penyembahan ini makanya saya bilang sama pemusik, kalau bisa Anda fokus, jangan tunjukkan skill yang Anda miliki. Itu tidak cukup Bapak Ibu untuk menyenangkan Tuhan, tetapi hatimu yang Tuhan mau. Ya. Dulu kita punya namanya piano keyboard KN1000 di tahun 2012. Ya, khususnya sudah mati dan saya sedang belajar musik. Saya belajar musik di mana keyboard itu udah mulai rusak. Kemudian kena air lagi, udah mati, kosek-kosek. Jadi KN1000 itu kalau kita main musik kuat lo main, tapi di situ saya belajar gimana untuk bersyukur apa yang ada. Dan di situ saya belajar untuk apa? Yang dulunya saya main transpose. Jadi kalau di keyboard itu ada namanya transpose dari A sampai F crash sampai semua panjang. Ini hanya sampai F. Jadi ketika ada hamba Tuhan mau overtune lagunya, udah mati F-nya mau kemana lagi? Saya bingung. Di situ saya malu. Dari situ saya belajar semua. Dari ketidaksempurnaan kita belajar untuk memuji Tuhan, bukan untuk yang sempurna. Kalau sempurna ini Bapak Ibu, kalau hati yang tidak sempurna, bagaimana naik pujian ini? Nihil. Tuhan ketawa, apa yang membuat ini? Sombong, najis kata Tuhan. Sombongan itu najis di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kemudian untuk tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan melakukan perintahnya. Allah telah melakukan kasih kepada kita. Oke, mana yang lain? Bagaimana? Coba ambil dulu. Ini yang harus perlu kita ubah Bapak Ibu ya. Ini padahal musik. Ya, saya bilang jangan seperti orang duniawi nonton bioskop kita tenang saja, tidak kemana-mana. Tapi kalau dengarkan firman Tuhan, bam ke bawah terus. Ya. Saya bukan marah, tapi Anda rugi nanti Bapak Ibu. Ya rugi. Kenapa? Yang tadi saya katakan, kita harus tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Anda tidak mendengarkan firman Tuhan, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Pikiran melayang-layang, berbicara di luar sana. Wah. Ya, nanti tergoda ya. Hilang. Next cloud. Fungsi serta kuasa pujian dan penyembahan. 1. Meruntuhkan musuh, kalahkan iblis, kedagingan dan pengaruh dunia. Ini adalah fungsinya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ketika Anda suka memuji nyembah Tuhan, musuh Anda ketakutan. Katakan amin. Kurang kuat, amin. Yang kedua, menghadirkan kemuliaan Tuhan. Anda suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan itu meliputi Anda. Ya. Ketika orang dekat Anda, orang merasa nyaman Bapak Ibu. Ketika orang berbicara dengan Anda, orang merasa, wah, suaranya enak. Wah, dia berbicara memberkati. Ya, itu kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita diberkati. Kemanapun kita berada, kita jadi berkat. Itu bukan bicara materi, tetapi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan, itu menjadi dampak bagi orang. Amin. Yang ketiga, menyatakan iman kita. Ya, orang Kristen yang tidak suka memuji nyembah Tuhan, berarti Anda bukan orang Kristen. Orang Kristen menunjukkan dia adalah memiliki iman kepada Kristus ketika dia suka memuji nyembah Tuhan. Rumahnya, dimanapun dia ada mobilnya, itu berisi tentang pujian penyembahan Tuhan. Ya. Saya bingung kemarin hari Sabtu ya, Sabtu ke Jumat. Saya nonton, saya suka musik rock ya. Dream Theater. Ini Dream Theater ini grup band yang dimana grup band ini dibilang dewa-dewa musik semua, profesor musik. Jadi si Steven ini saya bahkan sudah duduk dia. Saya nangis dia.
ganti Cocomelon tidak mau, ganti kartun-kartun pun tidak mau. Ya, masuklah dalam musik apa? Dream Theater ya, The Spirit is on. Musik langsung melotot mata. Jiwa rockernya muncul. Nah, dari anak-anak pun harus kita kenalkan musik. Jadi kalau kita kenalkan anak-anak dengan musik, ini daya motoriknya akan terbentuk. Ya. Jadi ketika dia mengenal musik, dia tahu musik versi pop, rock, jazz, kemudian apa lagi? Blues, ya. Di sini akan diproses untuk memuji Tuhan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, memohon pertolongan, perlindungan dan pengampunan dosa. Orang suka memuji Tuhan adalah di mana dia selalu menyatakan doanya dengan pujian itu, meminta ampun pada Tuhan, memohon pertolongan pada Tuhan. Ya, ketika kita dalam kesesakan, Bapak Ibu, nggak ada yang bisa kita lakukan, hanya berdoa seperti lagu tadi. Coba. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Apa benar kalau Anda sedang susah, Anda nyanyikan lagu ini? Ini hati ini akan dihibur oleh Roh Kudus. Amin. Ini kekuatan kita, Bapak Ibu. Ya. Hari Jumat lalu, Pindo WA saya, doakan saya ya. Ada problem. Ya. Jadi saya bilang, ambil gitarmu, tutup pintumu, sembah Tuhan. Ya. Tapi ini nyesak katanya. Nyesak pun, apapun situasinya Bapak Ibu, ambil pujian penyembahan untuk Tuhan. Maka dari itu pemusik yang bertalenta, ya, bisa main gitar, bisa main piano, jangan kau galau. Ambil talentamu itu untuk puji Tuhan. Jadi bagaimana nggak punya musik? Mulut suara. Tuhan tolong. Di saat aku terjatuh Tuhan, bantu aku. Itu aja kekuatan kita. Nggak ada lain Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Ya. Dengan pujian penyembahan ada kekuatan baru dikasih Tuhan. Amin. Mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk firman-Nya. Orang yang suka memuji nama Tuhan, saya kembalikan lagi firman yang bulan lalu adalah persembahkan tubuhmu. Itu adalah korban yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Kalau Anda mau melayani, persiapkan semuanya. Jangan tidur larut malam, Bapak Ibu. Jangan Anda bergadang. Jaga kesehatan. Ya, kalau Anda sakit ketika melayani Tuhan, agak berat, benar nggak Pin? Berat ya. Ya, untuk semua pelayan Tuhan, kalau besok jadwal melayani, mari persiapkan tubuhmu. Kemudian, siapkan diri untuk firman dan melayaninya, membawakan sukacita surgawi, menghibur dan mempererat persekutuan dengan sesama pengikut Kristus. Ya, next round. Pujian yang berkenan bagi Allah. Ya, di sini saya ambil dari Jennings, buku Jennings menyampaikan 4 unsur dari pujian. Yang pertama, adoration, ada kerendahan hati, ketaatan, takut akan Allah. Ya, yang pertama yang berkenan adalah ketika kita merendah hati, taat dan takut. Yang kemudian kedua, thanksgiving, ucapan syukur. Yang ketiga, rejoicing, sukacita, menyanyi. Jadi saya bilang sekali lagi Bapak Ibu, seperti minggu lalu,
ketika Anda memuji menyembah Tuhan, jangan fokus dengan masalah apa yang Anda alami, tapi fokus ketika Tuhan baik bagi Anda. Jadi kalau Anda berpikir ketika menyembah Tuhan, Tuhan haleluya, haleluya, pikir masalah, itu nggak akan naik Bapak Ibu. Itu menyembah diri sendiri. Ya. Jangan ketika Anda ada masalah, ingat itu Tuhan, bukan ingat masalah. Sekali lagi saya katakan, ingat Tuhan bukan masalah. Ketika Anda ingat Tuhan, Tuhan akan lebih dulu mengingat Anda dan mengubah masalah Anda itu Bapak Ibu. Yang keempat, offering, persembahan. Yang kelima adalah memohon pengampunan dosa, memuliakan nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan memberi kesaksian kalau kita berkenan pada pujian yang berkenan kepada Allah. Ya, saya masuk di sini Bapak Ibu ya, di dalam next lagi kalau penyembahan yang berkenan bagi Allah. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip dasarnya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Ya, yang pertama dalam roh, yang kedua tulus, yang ketiga segenap kebenaran kita, yang ketiga merendahkan diri, jujur dan terus terang. Di sini Bapak Ibu, saya ambil di sini kalau seorang pemuji penyembah Tuhan, mulutnya itu keluar ucapan syukur. Mulutnya itu keluar dengan kata-kata Tuhan itu baik. Orang yang suka memuji nama Tuhan, mulutnya tidak mengeluarkan kata mengeluh. Ya. Orang yang suka mengeluh cepat mati. Ya, orang yang suka mengeluh cepat jatuh. Lama coba. Ya, orang mengeluh gak banyak orang senang pada orang itu. Ya Bapak Ibu, coba Anda duduk 5 menit sampai 12 menit sama orang yang suka mengeluh dan mengeluarkan 12 kata-kata keluhan aja, ya rasanya pengen muntah kita dengarnya. Kenapa? Kita banyak masalah ketika ada orang ngeluh, pening kali aku nih, banyak kali masalah kerjaan gue ini, panas kali di luar, dingin kali, gak enak di sini, ngeluh, ya. Ini orang yang tidak memiliki dalam hati dan imannya pujian dan penyembahan akan Tuhan. Ya, mulai sekarang Bapak Ibu, ya, mari kita buat kesepakatan ya dalam hidup kita, di rumah tangga kita, nggak boleh ada kata keluhan lagi. Ya, Tuhan sudah cukup baik bagi kita. Apa sih nggak dijawab Tuhan? Doa-doa kita dijawab Tuhan, tapi kitanya yang kurang sabar. Akhirnya ketika kita kurang sabar, keluhan itu keluar. Aduh Tuhan, lama kali Tuhan, aku sudah capek dari pagi sampai sore melayanimu. Tapi kenapa kok begini terus Tuhan? Ada apa Tuhan? Ada apa? Ya, jangan mengeluh Bapak Ibu. Berkali-kali kita berdoa, Tuhan jawab Bapak Ibu. Sebelum kita minta pun, Tuhan sudah jawab. Amin. Tuhan sudah jawab. Ya, kenapa kita ada dalam masalah? Kenapa kita masuk di dalam pencobaan? Buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 1. Lari dari PowerPoint ini. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang sehat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15 terakhir. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, kenapa masalah itu terjadi? Bukan karena Tuhan memberikan kita beban itu. Ya,
Ya, tetapi karena keinginan nafsu kita kepingin ini, akhirnya mencuri. Ketika kita ingin ini, akhirnya kita korupsi. Ketika kita ingin ini, kita berdusta. Ketika kita kepingin ini, akhirnya kita menjatuhi saudara kita, teman-teman kita. Muncullah niat jahat itu dan dosa, akhirnya menjadi maut bagi Anda, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Anda telah jatuh dalam keinginan Anda, tetap berjuang, Bapak Ibu. Ya. Karena begini, jika Anda memulai dengan dalam nama Tuhan Yesus, ya, Anda tidak boleh menyerah. Tetapi sampai Anda bisa mengatakan, puji Tuhan. Anda mulai dengan dalam nama Yesus, sedangkan Anda mundur, tidak percaya pada Yesus, tetapi Anda harus berjuang terus sampai Anda di titik di mana Anda mengatakan, puji Tuhan, praise the Lord. Itu orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Mulutnya akan keluar yang tentang wangi-wangian tentang kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hidup mau tenang, Bapak Ibu, jangan menuntut apa-apa. Ya, makin banyak kita menuntut, makin kita kecewa. Jika Anda mau keluar dari kecewa, stop menuntut atau mengeluh. Ya. Sekarang mulai bersyukur. Ya, Tuhan, meskipun aku disakiti, aku tahu aku tidak pernah dipermalukan. Ubah prinsip Anda. Ketika Anda disakiti, ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan Anda. Tuhan, meskipun aku, ya, sesuatu terjadi dalam hidupku, aku tahu Engkau akan menggantikannya, Tuhan, lebih baik lagi. Ketika ada yang hilang dalam kehidupan kita, jangan engkau khawatir, Bapak Ibu. Tuhan akan menggantikan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Meskipun aku sekarang menghadapi hal-hal yang susah karena apa yang telah kerjakan oleh mereka, atau kita disakiti orang, aku percaya Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Jadi ketika Anda dihakimi orang, ketika Anda disumpahi orang, jangan takut, Bapak Ibu. Berdoa, Tuhan memberkatimu. Sekarang begini, Bapak Ibu. Sekarang banyak mengutuki saya karena saya sudah buah pecat anggota saya. Ya. Sekarang dia mengutuk dan mengancam saya. Saya bilang, terserah. Kau mau pakai dukun, kau mau pakai ilmu setan, aku berdoa supaya kau ku tarik ke Kristen, ketakutan. Rupanya orang dari luar sana ketakutan kalau jadi Kristen. Wow, hebat nggak? Jadi kalau Anda dihakimi, jangan Anda balas lagi, tapi diberkatilah engkau, suatu saat engkau akan tarik menjadi hamba Tuhan. Ketakutan, saya bilang gitu. Ya udah, tutuplah. Ya udah, santetlah. Ya udah. Tapi hati-hati kau santet aku ya. Setelah santet engkau jadi Kristen. Oh, diam semua. Dor, tolong Dor, maafin aku Dor, sampai datang ke rumah. Itu orang yang suka memuji Tuhan, ya, yang tidak membalas, tidak suka membalas. Tapi Tuhan akan membalas dengan cara merubah dia, Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu, kecewa itu menyusahkan kita, Bapak Ibu, ya. Kecewa tidak bisa diselesaikan kalau orang itu berubah. Walaupun orang itu sudah minta maaf, ya, bagi atas kita, tapi itu nggak akan bisa merubah kekecewaan itu. Tapi begini, Bapak Ibu, yang sebenarnya kecewa itu sebenarnya dari diri kita. Ya, saya mau biarkan diri saya dikuasai oleh kekecewaan atau sakit, kita harus belajar namanya bersyukur. Bukan karena orang kita bisa berubah, tapi dari diri kita dulu. Ya. Karena dengan saya bersyukur, kemudian saya punya jiwa melayani. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah melayani, jangan pelihara kekecewaan. Ya, ketika Anda pelihara kekecewaan, Anda akan pindah-pindah gereja, Anda akan ganti-ganti tempat pelayanan, Anda akan pergi kemana-mana, dan Anda tidak akan bertumbuh. Karena apa? Kecewa, hate. Ya. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain, Bapak Ibu. Dan orang yang tersakiti akan cenderung juga menyakiti orang. Jadi kalau ada
di antara Anda, keluarga, saudara, teman yang suka menyakiti Anda, suka menghakimi Anda, suka menyumpahi Anda, berarti ingat backgroundnya. Oh, berarti kau ini sering disakiti. Ucapan-ucapannya selalu mengutuk, ucapan-ucapannya selalu tidak enak di kuping kita. Ingat, kita jangan mau terpengaruh. Oh, kita lihat, oh, ini kalau ucapannya, perkataan, perbuatannya selalu yang jelek, berarti backgroundnya dia disakiti. Tugas kita apa? Doakan dia. Saya sekarang menilai orang seperti itu. Ya, terlalu tinggi kali cakapnya, oh anak ini berarti belum sampai ke situ. Kalau dia selalu menyakiti orang, menyumpai orang, awaslah kalau nanti begini-gini, oh berarti ini disakiti. Ya, saudara-saudara terkasih, ya. Ibaratnya hidup kita ini seperti sebuah botol kaca, Bapak Ibu. Ya, botol kaca di mana botol kaca yang utuh, dia baik-baik saja bisa menyimpan air minum dan bisa dibawa kemana-mana. Tetapi kalau kita pecahkan botol kaca itu, dia akan menjadi puing-puing kaca. Yang dimana puing-puing itu akan menyakiti orang yang di sekitarnya. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu, kepala botol kaca itu jadi seperti senjata tajam dari banyak tuh bekal-bekal pakai itu ya. Kalau mau berantem mau susah, tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Mungkin yang tersisa hanyalah puing-puing. Botol ini akan bisa dipakai, tidak akan bisa pakai apapun lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi orangnya akan cenderung menyakiti. Yang tadinya berguna, ya, akan melukai orang. Karena ininya sudah tergores hancur. Ya. Kecuali dia hanya bisa menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Bapak Ibu. Ya, ketika Anda luka, ketika Anda disakiti, minta tolong kepada Tuhan, sembuhkan hatiku Tuhan. Ketika itu, keluarlah pujian penyembahan hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, saat hidup kita, hati kita penuh dengan luka, maka kita harus hindarkan cenderungnya untuk melukai orang. Ya, orang Medan gitu ya. Oh, kau buat gitu aku buat lagi gitu kau. Kau sakitiku, ku sakiti juga kau. Ayolah kau. Itulah orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan membalas Bapak Ibu. Jangan biarkan engkau jadi luka untuk orang lain. Ya, dari lidah dulu ke mulut. Jangan gara-gara perkataan kita melukai hati orang. Jangan. Nah, nanti seperti botol kaca yang tadinya dia jadi teman, jadi lawan bagi kita gara-gara ucapan kita. Ya, dimanapun kita berada, jangan kita berbicara tentang kejelekan orang lain, tapi berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang masa depan yang baik, berbicara tentang firman Tuhan. Itu orang yang suka memuji Tuhan. Buka Mazmur pasal 147 ayat 3. Mazmur pasal 147 ayat 3. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini adalah ketika orang mau datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan orang-orang tersebut. Tetapi kalau kita gak keluar dari mulut kita, Tuhan sembuhkan aku, ini akan terus mengalir. Dendam ini akan berakar. Ini akan selalu menuntut kita untuk menyakiti orang. Ya, pertama memang gak sama keluarganya, tapi orang lain dulu. Kemudian itu akan mengalir lagi. Oh, keluarga juga begini, kena keluarga. Jangan pelihara itu Bapak Ibu. Ya, sakit luka itu, sakit. Jangan pelihara itu. Anda akan jatuh Bapak Ibu. Oke, kalau masuk kita dalam poin tadi, sedikit lagi. Masih dalam penyembahan berkenan kepada Allah. Dalam kebenaran adalah dalam ajaran Tuhan Yesus. Dalam penyembahan kita Bapak Ibu, ya, kita harus mengakui segala dosa kita. Ya, kemudian mohon ampun atas segala dosa kita, menjalankan firman Allah, tetap setia kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir, kalau pujian dan penyembahan merupakan suatu kesatuan yang tak akan terpisahkan dari doa dan iman Kristen kita.
Pujian dan penyembahan menyatakan kerendahan hati kita untuk sebagai hamba Allah. Kemudian, pujian dan penyembahan menyatakan kepatuhan kita. Pujian dan penyembahan harus menjadi hal yang dilakukan setiap hari atau gaya hidup kita. Dan kuasa pujian penyembahan sangat besar. Hadirat Allah ada dan musuh dikalahkan, yang sakit disembuhkan, maka masalah itu akan selesai, Bapak Ibu. Ya, saya himbau semua para pemuja dan jemaat tempat ini, mari ubah gaya hidup kita untuk suka memuji nama Tuhan. Kurangi menuntut, kurangi kecewa, agar hati ini penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita suka memuji Tuhan, ada kekuatan baru, Bapak Ibu. Amin. Apapun situasi Anda, hilang Tuhan Yesus itu baik. Amin. Hari ini saya mau berdoa untuk Francisco. Francisco, Bu, ya. Coba ayo ke depan. Franciscus ya, Franciscus. Anak ini sakit pendarahan sudah berapa tahun umurnya, Bu? 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun dia pendarahan dari kecil gara-gara kantuk. Jadi kalau nggak salah kata ibu ini di hari Senin atau Selasa darah keluar. Kemudian tiba-tiba dari hidungnya keluar rambut panjang. Ya, itu hari Kamis selalu kita doakan. Jadi waktu Kamis kemarin saya nggak tahu dia datang di sini, orang ibu ini, karena saya di depan. Tiba-tiba saya buka Facebooknya. Kok saya kepingin doakan itu, kok datang? Ada apa ini? Jadi mari kita doakan dia. Jadi kalau ada pun yang mau doakan, kita berdiri. Ya. Karena kita tahu dengan pujian penyembah ada kuasa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan Tuhan. Semua dengan pujian penyembahan. Ya. Makanya identitas gereja kita tidak lepas dengan praise and worship. Ayo sini Pak. Patahkan kuasa penyakit. Kita pasang guna-guna ada dari hidup orang. Kita sembah Tuhan. Oh, rabat akan atas. Oh, rabat akan. Di
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mereka dengan darah Yesus kuduskan oleh darah Yesus. Biarlah satu dan hati biarlah guna-guna Engkau dilepaskan dengan darah Yesus. Engkau dikuat dengan darah Yesus. Ditolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tinggi dalam nama Yesus Engkau sembuh. Engkau sembuh. Mama datang, bawa sekecil kemari. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Noah, Marga Binti, Noah Binti, kau anak yang telah dilahirkan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Engkau memiliki seorang ibu yang berjuang untuk kau. Dan siang hari ini berdoa dari ujung rambut sampai ujung kaki engkau dipulihkan, kau sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bernubuat bagimu, layani Tuhan. Engkau dipakai untuk mengabarkan kabar baik dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, lakukan dia Bapa sebagai ibu. Memberikan hati yang kuat Bapa. Jadi pendoa. Bantu dia Bapa, tolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada lagi mau didoakan? Ayo. Kita khusus untuk anak-anak ya hari ini. Ayo yang untuk anak-anak mau didoakan? Mau? Ayo ini apa? Saat tambunan? Dah, cukup. Oke. Saya minta dari ini kita tutup ibadahnya. Mari kita pakai berdiri Bapak Ibu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, atas kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
segala kebaikan-Mu. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami Bapa, dan mengubahkan kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau Bapa, dan Engkau disenangkan selama-lamanya Bapa. Oleh karena itu Roh Kudus, curahkan pujian penyembahan dalam mulut pikiran dan hati kami, agar kami selalu memperkatakan dan menguatkan korban terbaik bagi Engkau Bapa, dan Engkau disenangkan dan dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu dan pekerjaan di tempat ini. Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka, kesehatan mereka. Engkau melindungi mereka Bapa. Yang sakit saat ini Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat hari ini juga Bapa, ketika memuji nama Engkau Bapa, akan dipulihkan dan dikuatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu lagi pengumuman, untuk ibadah ini dari hari ini kita akan mengadakan pembongkaran. Jadi untuk ibadah nanti saya koordinasi dulu kapan siapnya ini. Kalau sudah siap cepat, Kamis kita akan ibadah. Tapi kalau belum, nanti saya koordinasi dulu. Tapi jangan lupa untuk ibu dan duduk persiapkan ya, minggu ini kan buat firman ya, buat tengah minggu ya. Kemudian doa Zoom ini saya masih agak kurang saya melihat tempat ini. Jadi hari Rabu ini ada Zoom meeting menara doa. Jadi semua pekerja kalau ada jemaat mau ikut silakan. Saya mau ikut semua karena beberapa kali setiap bulan hanya 5 orang, 3 orang saja dari GBK Gatus Broto. Ya, saya mau semua ikut. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Biarlah firman yang telah disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat satu pujian bagi namanya. Haleluya.
Doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, di penghujung acara kebaktian kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, melihat kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Bapa. Engkau begitu baik Bapa, mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu kami dengar pada hari ini Tuhan, di hari Sabat ini Bapa, itu pun mengajari bagi kami semua Tuhan, agar kami boleh menjadi pemuji penyembah Tuhan yang benar di mata Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, karena setiap kami orang percaya yang rindu untuk memuji-Mu, rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Berkatilah firman itu Tuhan, sehingga firman itu boleh jatuh di hati yang subur pada hari ini Bapa, sehingga firman itu benar menjadi rema bagi kami semua pada hari ini Tuhan. Berkekuatan Bapa, menolong kami, menuntun kami, karena kami percaya pada kuasa pujian dan penyembahan Tuhan. Kuasa itu hebat Tuhan, kuasa itu dahsyat Bapa, menyembuhkan, memulihkan, menolong kami saat hati kami terluka Bapa, saat hati kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami selain doa adalah pujian penyembahan Bapa. Biarlah firman itu Tuhan tumbuh dan berbuah-buah di hati kami Tuhan, bertambah lebat Tuhan, sehingga ketika orang memandang kami Tuhan, kami menjadi suatu yang indah di mata semua orang Bapa. Oleh karena Tuhan dan kuasa firman hari ini Bapa, mulut kami bisa berkata-kata dengan benar Tuhan, hati kami bisa menyembah muji Tuhan dengan benar juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang boleh hadir bersama-sama pada hari ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua, tiap pribadi Tuhan Engkau berkati Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, bahkan seluruh keluarga kami diberkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera ada pada jemaat-Mu Tuhan. Hati yang merindu mencari Tuhan juga ada pada jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biar Engkau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini Bapa, memakai gereja ini Tuhan untuk menolong banyak orang untuk mencari Tuhan, menemukan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkati gereja-Mu dengan segala sesuatu yang kami butuhkan di tempat ini Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa pengerja-pengerja yang mau komit melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Pakai gereja-Mu, kuduskan gereja-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Bahkan cukupkan segala sesuatu di keperluan gereja-Mu di tempat ini Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan menjadi pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Insinyur Deko Toharjo di Jakarta sebagai gembala pembina Tuhan. Juga pembina kami di Medan Bapak Bambang Jonan Tuhan. Juga Melesina Bapak Ibu Premo Tuhan. Juga berdoa Bapak Jansen Lase Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Joshua Ginting, buat pembina kami Bapak Budi Buat Setepu, gembala sidang tempat di Peratan Nayel Karikat. Kami serahkan semua hamba-hamba dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menuntun mereka, memberi kekuatan hikmat Bapa untuk boleh membawa gereja-Mu Tuhan, memenangkan gereja-Mu Tuhan, untuk menangkan banyak jiwa Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Medan Bapa, buat bangsa kami Indonesia dari Sabang hingga Merauke Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, presiden, wakil presiden Tuhan, pejabat yang tertinggi sampai pejabat yang terendah. Biarlah Engkau memberkati mereka semua Tuhan, menolong mereka semua, menolong Indonesia, menjaga melindungi Indonesia Bapa. Engkau juga menyertai para pemimpin kami, biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pergerakan gereja-Mu seminggu ke depan dengan berbagai pelayanan Tuhan yang sudah disusun Bapa. Sertai gereja-Mu Bapa. Juga Kau menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai kami ketemu minggu depan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat tangan berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah tembok-tembok-Mu, dan biarlah orang mencintai mendapat sentosa. Dan biarlah berkat Yerusalem Tuhan ada pada setiap bangsa Tuhan, ada pada kota kami Bapa, ada pada gereja kami, dan pada kami semua tiap pribadi orang percaya-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan meninggalkan gereja-Mu serta tibakan dengan selamat sampai di rumah Tuhan. Tapi sebelum pulang kami akan berkat daripada-Mu. Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah dari